Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Faruna Kusumawardani, NIM 18220057. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1, di mana kelompok 1 telah membahas materi tentang badan usaha. Nah, di sini saya dari Hukum Perusahaan kelas D akan memaparkan sedikit juga gabungan dari materi yang telah diberikan oleh dosen saya, Ibu Asna. Yang mana nanti saya akan menjelaskan apa itu tentang badan usaha, terus macam-macam dari badan usaha, dan usaha menurut pandangan Islam. Langsung saja, apa itu yang dinamakan badan usaha? Bila kita melihat pengertian badan usaha dari Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, badan usaha ialah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan kesatuan, baik itu berupa melakukan kegiatan usaha maupun tidak, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, kemudian kongsi, firma, CV, terus ada organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi, dan lembaga badan usaha tetap. Kemudian apa itu pelaku usaha? Nah, pelaku usaha itu merupakan setiap orang perorangan, ya, setiap orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang mendirikannya dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk dan wujud dari suatu usaha itu ada dua, yakni perorangan dan badan usaha. Nah, apa itu usaha perorangan? Usaha perorangan yakni usaha yang dilakukan oleh individu, seorang individu yang mendirikan sebuah usaha dan dikelola sendiri. Contohnya ialah usaha dagang atau biasa kita sebut dengan UD. Kemudian ada badan usaha. Nah, apa itu badan usaha? Badan usaha itu merupakan sekelompok individu yang melakukan kegiatan usaha yang dilakukan secara kerjasama atau bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian ada kriteria dari badan usaha. Apa aja itu? Kriteria dari badan usaha itu, yang pertama, badan usaha itu didirikan dan berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Segala kegiatannya itu juga dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatannya itu dalam sektor ekonomi, seperti halnya produksi, distribusi, kemudian kegiatan jasa, atau jual beli dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam dari badan usaha. Nah, kalau melihat dari segi sumber modalnya, badan usaha itu ada badan usaha milik swasta, ada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha campuran. Kalau badan usaha milik swasta itu sumber modalnya itu berasal dari pihak swasta. Sedangkan badan usaha milik negara itu sebagian atau sepenuhnya modal itu berasal dari negara. Kemudian badan usaha milik milik daerah. Badan usaha milik daerah itu segala proses pengelolaannya, pembinaannya, pelaksanaannya itu diawasi oleh pemerintah daerah. Dan kemudian ada badan usaha campuran, yang mana badan usaha campuran ini sumber modalnya itu berasal dari tidak hanya satu pihak. Nah, kemudian ada badan usaha, macam badan usaha yang berbadan hukum dan macam usaha yang tidak berbadan hukum. Kalau ciri dan karakteristik badan usaha yang berbadan hukum itu berarti subjek hukumnya itu merupakan badan usaha itu sendiri atau perusahaan. Jadi segala tanggung jawab itu diatur oleh badan usaha. Nah, yang
membedakan juga ialah harta kekayaan. Jadi harta kekayaan dari badan usaha yang berbadan hukum itu harta kekayaannya dipisah dari si badan usaha dan si pemilik atau si pengelola atau pengurusnya itu. Jadi apabila ada suatu kesalahan, kolaps atau kerugian, masalah utang piutang pun, badan usaha yang berbadan hukum itu segala ganti ruginya itu ditanggung oleh badan usaha itu sendiri. Jadi harta dari yang pemilik usaha atau pengelola itu dipisah, hartanya tidak ikut serta untuk menjaminkan dari kerugian tersebut. Kemudian ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum itu ciri dan karakteristiknya juga terdapat dari harta kekayaan dan juga subjek hukumnya. Jadi kalau harta yang usaha yang tidak berbadan hukum itu hartanya itu dicampur. Jadi apabila ada suatu kerugian, maka harta dari pemilik atau harta dari pengelola atau pengurus itu juga bisa turut serta untuk sebagai ganti rugi dari adanya sebuah kerugian. Kemudian lanjut usaha menurut pandangan Islam. Nah, usaha itu tidak hanya sebagai sebuah kewajiban, akan tetapi usaha itu juga termasuk sebagai salah satu dari bentuk ibadah. Nah, di dalam Islam terdapat yang namanya suatu kerjasama dalam bekerja atau berusaha atau mengadakan suatu usaha itu. Nah, kerjasama dalam Islam itu disebut dengan syirkah. Macam-macam syirkah itu ada syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah inan, syirkah wujud, dan syirkah mufawwadah. Syirkah abdan itu merupakan hampir sama dengan persekutuan perdata, yang mana syirkah abdan itu kita bertaruh tenaga, keahlian kita, dan serta pemikiran kita. Jadi tidak ada yang memberikan dana seperti itu. Jadi pembagian keuntungan dari syirkah abdan juga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian ada syirkah mudharabah. Nah, syirkah mudharabah ini terdapat pemodal dan juga yang bekerja. Jadi ada pihak yang memberikan modal atau memberikan dana, dan juga ada pihak yang memberikan tenaga, pikiran, serta keahliannya untuk dijadikan satu di dalam kerjasama tersebut. Jadi keuntungannya itu bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kerugiannya itu apabila terjadi suatu kerugian, maka yang memberikan modal berupa harta itu yang menanggung kerugian, dan juga yang kerugian bagi yang menyumbangkan tenaga dan keahliannya, dia juga rugi di situ, di keahlian, waktu, dan pemikirannya itu. Hampir sama konsepnya dengan CV. Kemudian syirkah inan. Nah, di dalam syirkah inan itu kedua belah pihak itu berstatus sebagai pemodal dan juga pengelola. Kemudian ada syirkah wujuh. Nah, syirkah wujuh ini modalnya itu berasal dari pihak luar. Kemudian ada syirkah mufawwadah. Nah, syirkah mufawwadah ini merupakan gabungan dari syirkah abdan, ada syirkah mudharabah, syirkah inan, juga syirkah wujuh. Begitu singkat penjelasan mengenai kesimpulan materi tentang badan usaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.